ada muridnya Syed Ahmad Tijani, salah seorang muridnya, ini yang cerita Syed Muhammad Al-Habib juga. Itu dia lapor, ya Sidi Syekh, saya nggak sholat, saya ninggalin sholat. Kenapa? Saya terlalu lelah, saya terlalu capek, akhirnya saya nggak sholat. Syed Ahmad Tijani marah. Apa kata beliau? Buang, lemparkan tasbihmu, buang jauh-jauh tasbih. Maksudnya apa? Jangan ngaku murid saya kalau sholat masih ditinggalkan. Ini diusir dengan cara lemparkan, buang tasbih. Coba. Jadi nggak boleh ada murid Tijani itu nggak sholat, disuruh dibuang tasbihnya. Maksudnya udah nggak usah zikir Tijani aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasuhin wa afhamana min ulumil ulama'i warasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-murril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada segenap para alim ulama, para habaib, para asatid, para hujjaj, tokoh masyarakat, pimpinan majelis taklim, tuan-tuan guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Wabil khusus kepada guru-guru kita bersama, baik yang telah memberikan ilmunya kepada kita maupun yang kita tunggu-tunggu sebagai pamungkas. Kalau pamungkas pasti lebih hebat. Ya, Ibu kalau diketahui itu kalau pengantin itu ada petasan, iya kan? Petasan bunyinya awalnya tatung begitu gede, yang terakhir, nah, ini kira-kira Al-Habib Salim bin Ahmad, insyaallah. Akhirnya Ustaz Kiai Haji Selamat Ma'arif Gus Muhammad, juga Ustaz Ahmad Hadiri, Ustaz Ahmad Afroji, wabil khusus kepada Sohibul Majlis Kiai Haji Irwan Muhammadin, tidak lupa orang tua kita bersama yang menjadi penopang utama majlis ini, Muhtaram wal Muhtaram Bapak Haji Jajan beserta keluarga, para pimpinan rombongan ini dari Subang, kemudian dari Bandung, dari Majalengka. Saya Majalengka saya ingat, jadi Kapolres 2 periode yang lalu, ini kan 2 periode ya, jadi 1-2 ini, itu dulu datang ke rumah, sudah waktunya jadi Kapolres, tapi sudah 5 tahun lebih kagak jadi-jadi. Ya, saya tanya emang kenapa? Dia nggak tahu, karena saya memang nggak mau yang aneh-aneh, kepenginnya lempeng-lempeng aja. Akhirnya saya bilang, saya minta pokoknya kartu namanya ditandatanganin, saya bantu, insya Allah jadi Kapolres. Ya langsung masih tugasnya di Bandung. Kalau nggak salah 3 bulan kemudian jadi Kapolres di Majalengka. Nah saya ada ceramah di Jawa Tengah, saya kasih tahu, dia bilang pulangnya mampir ya ke Majalengka.
Cuma saya pesan kalau jadi Kapolres, saya nitip aja majlis-majlis taklim pondok pesantren, itu aja nitipnya. Saya nggak nitip yang lain. Nah, sekarang ini akhirnya pendidikan untuk lebih 3 bulan jadi, nggak perlu pakai yang aneh-aneh. Alhamdulillah. Jadi Majalengka saya masih terkenangnya itu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tadi saya dengar sambutan dari Sohibul Majlis, acaranya itu 4 jadi 1. Idul Fitri, Milad Majlis, ya. Kemudian Maulid, satu lagi akikah. Saya mau sedikit-sedikit ya, supaya kena 4-4-nya. Yang pertama, 4-4-nya ini kita datang ke majelis ilmu, ngaji. Kalau ngaji itu bolak-balik karena udah tua. Kalau nggak bolak-balik namanya pesantren. Iya kan? Nggak boleh bolak-balik gitu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimahullah. Kalau orang meninggalkan sholat, dia nggak sholat zuhur, dia nggak sholat asar sengaja, disiksa nggak? Masuk neraka nggak? Tapi siksanya tidak lebih berat daripada meninggalkan ngaji. Orang yang nggak mau pesantren, orang yang nggak mau ngaji, itu siksanya lebih berat daripada meninggalkan sholat yang 5 waktu tadi. Ini pentingnya ngaji. Kok bisa begitu? Yang pertama, kita lihat, kalau kita sholat zuhur, usolli fardhon kan, fardun, fardin, fardon. Ya pokoknya tergantung. Kalau ini usolli fardhon dhuhri, fardon kan, fardu. Tapi kalau tolabul ilmi faridotun, faridah. Faridah itu lebih wajib. Artinya jadi ninggalkan ngaji, ninggalkan pesantren, dosanya, siksanya lebih berat. Satu dulu, jelas nggak? Ada orang-orang, oh sholatnya rajin nggak pernah tinggal sholat, tapi kagak pernah ngaji. Terus sholatnya kemana? Jadi sekali lagi, fardu wajibnya sholat 5 waktu sekalipun tidak lebih wajib daripada ngaji, cari ilmu. Sengaja nggak ngaji, dosanya lebih besar daripada sengaja nggak sholat zuhur. Siksanya lebih berat daripada sengaja nggak ngaji. Nggak ngaji, dia sengaja nggak ngaji, punya kesempatan, punya waktu, dia nggak mau ngaji, siksanya, dosanya lebih besar daripada sengaja meninggalkan sholat zuhur. Yang kedua, kenapa bisa begitu? Karena orang bisa sah sholatnya karena ngaji, karena ilmu kan ngaji. Al ilmu bita'allum. Oh, dia ilmunya ladun, nggak pernah belajar, pintar sendiri, dalil dari mana? Mau ngerti, ngaji. Kalau sudah ngaji, punya ilmunya, sholat beres, haji beres. Bisa mencontoh Nabi, kenapa? Karena ngaji. Tadi udah diterangkan kan? Kehebatan ngaji, Bu, walaupun
kita itu ngaji enggak khusyuk, tetap dapat pahala, tetap dapat ampunan Allah. Tidak ada tuntunan dan tuntutan ngaji harus pinter, gak ada. Yang penting ngaji. Pinter nggak pinter, paham nggak paham, nomor 27. Yang penting datang ngaji dulu. Bahkan ibu bapak kita ngaji datang ke majelis taklim ngantuk, tetap dosanya diampuni oleh Allah, didoakan para malaikat, diberikan rahmat oleh Allah, walaupun ngajinya ngantuk. Masih mending ngantuk, pules tidur. Mohon maaf, sholat, bapak-bapak sholat subuh. Pak, sholat subuh jamaah di masjid. Begitu lagi tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus. Tidur. Pertanyaannya, sholatnya sah nggak? Sah. Ngaji di mana lagi ini ya? Sholat tidur kok sah? Ya sholatnya batal, mazhab Syafi'i ya. Sholatnya batal. Kalau sholatnya batal, sah nggak? Dapat pahala nggak? Ayo, ibu sholat apa? Tahajud, hebat, betul nggak? Tapi ngadepnya itu ngetan. Tahu ngetan nggak? Ke timur. Sholatnya sah nggak? Kalau nggak sah diterima nggak? Ibu ngaji ngadep ngetan, sah nggak? Jangan ngadep ngetan, ngulon ngidul, nyungsep sekali ya. Sholat nggak khusyuk, nggak khudur, tumak ninanya nggak ada. Sholatnya sah nggak? Nggak sah, nggak tumak nina kok, nggak tenang. Baru diri, garu kanan, garu kiri, tengok kanan, tengok kiri. Tapi ngaji, Bu, jangankan cuma tengok kanan, tengok kiri, kakinya ganti kanan, ganti kiri. Nyender kanan, nyender kiri, tetap dapat dosanya, tetap diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah paham nih di sini? Satu dulu nih, satu. Udah paham kan? Yang nggak paham nggak apa-apa, nggak ada syarat kok. Pokoknya datang ke majelis taklim, datang ngaji, itu prinsip. Nggak ada keharusan hafal, kagak ada. Kalau setiap ngaji pinter, setiap ngaji apal, ya kiainya ustaznya kalah duluan. Justru asiknya punya santri yang bodoh, itu tantangan. Justru ada santri yang bandel, itu kiainya doanya tengah malam tambah khusyuk. Makanya Mbah Maimun Zubair nggak pernah keluarin santri yang bandel, yang bodoh nggak pernah dikeluarin. Katanya justru yang bodoh, yang bandel ini saya pahalanya ada tambahan. Tapi ente jangan denger begini besok tadi bandel. Ada tantangan. Emang santri yang dikenal oleh kiainya, itu cuma ada 3. Walaupun santrinya ribuan. Paling bodoh, paling bandel, paling pinter. Udah yang paling-paling. Iya. Ngaji, ya Bu. Maulid Nabi ada ngajinya kan? Akikah pakai ngaji juga kan? Idul Khatmi. Idul Khatmi itu acara tijaniyah. Saya ini punya buku, ini bukan yang terakhir. Saya sudah ada punya catatan, udah jadi 2 buku. Yang satu 350 halaman. Ini saya kalau lagi mutalaah ada yang penting betul saya tulis. Ilmu semuanya penting, tapi ada yang prinsip, ada yang penting. Anak tulis. Ini kita baru mulai lagi, sudah dapat 3.
Ini belum, yang 3 ini belum diterbitkan. Yang sudah terbit sudah ada 7. Yang dulu sempat menggemparkan itu yang Tijaniyah menjawab dengan kitab dan sunnah. Ini menjawab Dr. Ihsan dari Malaysia yang menulis buku judulnya Darah Hitam Tasawuf, yang di dalamnya isinya semua thariqah itu sesat, semua thariqah itu bid'ah, semua thariqah itu tidak punya dasar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang paling disesatkan dan yang paling dipojokkan di buku ini, bukunya tebal, ini thariqah Tijaniyah. Saya punya inisiatif, kalau Tijani menjawab berarti selesai thariqah yang lain, karena yang paling dianggap paling sesat Tijaniyah. Itu kurang lebih saya tulis itu sekitar 1 tahun kurang, cari sumber dalil, akhirnya terbit buku ini menjadi bestseller karena dalam setahun itu habis 10.000 eksemplar sampai ke Malaysia. Dulu nggak seperti medsos sekarang, tidak secanggih sekarang, tapi sampai ke Dr. Ihsan kemudian rame, dia nggak bisa jawab. Akhirnya mulai, kalau sekarang netizen lah istilahnya ya, kalau dulu belum ada netizen, itu ayo dokter, masa sama santri kalah. Saya di buku itu saya nggak menampilkan bahwa saya pernah kuliah, nggak. Saya pernah di pesantren ABC. Sengaja saya untuk mematahkan tidak semua gelar itu mampu memberikan penjelasan dalam ilmu-ilmu tasawuf khususnya. Sejak itu nggak bisa jawab, buku ini menjadi terkenal. Itu sampai sekarang bukunya masih sudah cetakannya beberapa. Jadi judulnya Tijaniyah menjawab dengan kitab dan sunnah. Nah, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ada hal yang menarik yang saya catatan ketika ada halaqah, khususnya pada waktu halaqah Muqaddam Thariqah Tijaniyah di Jatibarang Brebes. Jadi yang saya catat ini yang menurut saya yang paling penting untuk menjadikan satu dasar. Untuk apa? Untuk pegangan. Yang pertama, pernyataan dari Syed Muhammad Al-Habib membunyikan hadis. Artinya hadis ini, karena ucapan ini diucapkan oleh Rasulullah kepada langsung Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ahmad, kata Rasulullah kepada Sayyid Ahmad Tijani, anta babun najah likulli asin musrifin. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai Ahmad, maksudnya Sayyid Ahmad Tijani, engkau adalah pintu keselamatan bagi orang yang maksiat dan bagi orang yang berbuat musrif, berlebih-lebihan. Artinya kalau kita banyak dosa, sering berbuat yang melanggar aturan syariat, kalau kepengen diampuni, ingin bersih, ingin selamat, pintunya ada di Sayyid Ahmad Tijani. Mau bekas pemabuk, mau bekas pezina, mau bekas preman, mau selamat, pintunya ada di Sayyid Ahmad Tijani. Maksudnya mengikuti thariqahnya Sayyid Ahmad Tijani. Tapi kalau sudah masuk, terkunci, gak boleh keluar. Nanti kita akan sinkronkan dalilnya. Kemudian ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, mengulang Sayyid Muhammad Al-Habib tentang muqaddam. 3 jenis muqaddam itu beliau ungkap ulang lagi. Kemudian beliau menyindir kepada beberapa muqaddam yang hadir, dan saya termasuk orang yang terasa dihantam betul. Sehingga mohon maaf ketika acara puncaknya Habib Salim, anak nggak duduk di mimbar di atas, anak bersama Irfan. Saya merasa aduh nggak pas ini. Setelah saya dengarkan betul-betul ucapannya Syed Al-Habib ini. Di antaranya beliau mengatakan bahwa akhlaknya Syed Ahmad Tijani itu fotokopi betul akhlaknya Rasulullah. Beliau cara amaliyah yang secara syariat bisa ukur. Rasulullah setiap hari itu khatam Al-Quran 30 juz setiap hari. Rasulullah
Kalau Ramadan Rasulullah khatam sehari 2 kali. Sekali Rasulullah baca yang nyimak malaikat Jibril, kemudian yang kedua malaikat Jibril yang membaca, Rasulullah menyimak. Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu setiap hari khatam Al-Quran 30 juz. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi bacaan sholawat fatihnya Syed Ahmad Tijani. Karena Syed Ahmad Tijani paling sedikit baca sholawat sehari itu 10.000. Saya cuma ngotak-ngatik khatam 30 juz, sholawat fatihnya 10.000. Mohon maaf Bu, saya nguber sehari 2.000 aja susah banget. 1.500, 1.700, mentok lagi 1.000. Ini baru 674. Nguber untuk 2.000. Saya mau punya target satu hari minimal 2.000. Itu baru beberapa kali yang 2.000. Makanya mohon maaf, seluruh ikhwan, akhwat yang dia itu ikut terlibat dalam kegiatan Zawiyah Al-Misbah At-Tijaniyah, sanadnya dari mana saja. Jadi yang ikut wadifah Helalah Jum'ah di Zawiyah Al-Misbah itu ada yang sanadnya dari Habib Salim, ada yang dari Garut, ada yang dari Syekh Soleh, ada juga dari yang dari almarhum Al-Maghfulah min Auliyaillah Habib Ja'far Baharun, dari berbagai jenis. Tapi sudah masuk situ saya wajibkan minimal sehari 1 juz. Dan saya data, saya bikin grup kontrol. Kenapa? Kalau Syed Ahmad Tijani 30 juz, minimal kita 1 juz. Bukan nunggu Ramadan 1 juznya. Jadi kalau di situ misalkan juz 30 itu namanya perempuan itu 2 orang. Karena kalau nanti berhalangan tetap khatam. Ini saya kontrol. Jadi supaya kita niru Syed Ahmad Tijani walaupun tidak sampai 5%. Jangan bilang 10%. Nah, ini Syed Ahmad Tijani itu fotokopinya Rasulullah. Yang paling dekat dengan Rasulullah dari hari kiamat, siapa yang terbanyak sholawatnya? Ya Syed Ahmad Tijani paling dekat. Ini kita lagi bicara sholat fatihnya, belum bicara sholawat yang lainnya. Nah, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu selama hidupnya hanya pernah mengangkat 5, dalam suatu riwayat 10 orang muqaddam mutlak seumur hidupnya. Ini Syed Muhammad Al-Habib mengatakan, ada baru jadi muqaddam mutlak, belum sebulan sudah jadiin muqaddam sampai 5. Gila ini orang, hebat betul daripada Syed Ahmad Tijani. Bahkan beberapa muqaddam yang dijadikan oleh Syed Ahmad Tijani itu menyimpang ke muqaddamannya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, belum berani menyebarkan dulu sebelum mentalitas akhlaknya bisa menyesuaikan dengan Syed Ahmad Tijani. Makanya Syed Muhammad Al-Habib dikuatkan sama Syed Waliyah bin Duwainah ini menguatkan lagi bahwa kalau merasa tidak mumpuni, tidak pas, belum makomnya jadi muqaddam, dijadikan, dikembalikan aja mandatnya. Itu boleh dikembalikan kepada orang yang menjadikan. Mohon maaf sekali lagi, saya Idul Khatmi di Cirebon sekalinya dulu itu saya ikut masih jadi ikut. Kemudian saya dijadikan muqaddam mutlak, itu 10 tahun lebih saya diem, nggak ada yang tahu saya muqaddam. Ada orang saya jelaskan Tijani, saya mau ikut Tijani, saya bawa ke Syekh Muhammad, saya bawa ke muqaddam yang lain. Saya nggak pernah ngumpul di halakoh muqaddam. Saya merasa belum makomnya. Nah, puncaknya
Abah saya dengan ibu saya datang langsung ke Syekh Muhammad minta kemukodaman saya dicabut. Kenapa? Kayaknya belum makomnya. Setelah saya diuji sama Allah, sakit kurang lebih setahun antara hidup dan mati. Udah saya nggak bisa terangkan Bu. Itu yang namanya dikirim black magic, santet itu dari ular enggak. Menjelang maghrib itu di depan pesantren, di ruang tamu depan pesantren itu lintah semua. Santri bisa melihat. Saya suruh baca begini hilang. Enggak ada lintah yang kita tangkepin. Ular dari sekecil ini sampai yang sebesar paha. Pokoknya antara hidup dan mati. Itu kemudian Abah minta kepada Syekh Muhammad untuk dicabut kemukodamannya. Jadi saya mendengarkan ketika tausiah, kalau nggak mampu minta dicabut. Saya bilang, oh saya lakukan itu melalui orang tua. Begitu orang tua saya datang ke Syekh Muhammad, di situ ada beberapa ulama kiai lagi ini. Abah saya sama ibu saya ngomong, saya mohon kemukodaman anak saya dicabut. Kenapa? Karena begini begitu. Jadi Abah maksa untuk dicabut kemukodaman saya. Syekh Muhammad akhirnya ngomong, ini kiai-kiai ulama tolong jadi saksi. Saya tidak akan mencabut kemukodaman putra dari Kiai Turmuti. Kenapa? Saya sudah yang terakhir itu 3 kali baru saya datengin. Saya didatengin ke rumahnya dijadikan mukodam. Saya nggak pernah nyangka, jangankan nyangka, doa juga nggak pernah. Jadi ikhwan sudah masya Allah. Syekh Muhammad cerita disaksikan beberapa ulama yang ada di situ bahwa pertama kali Syekh Muhammad disuruh menjadikan Al-Fakir menjadi mukodam itu Syekh Ahmad Tijani yang datang. Kemudian ini hak yang cerita Abah sama ibu anak, yang cerita Syekh Muhammad disaksikan dengan beberapa ulama. Tapi Syekh Muhammad ragu, apa iya masih muda betul. Kemudian pada saat itu saya umurnya masih sekitar di bawah 25 tahun. Syekh Muhammad gak jalankan kurang lebih setahun. Kemudian didatangi oleh Rasulullah. Amanatnya sama, tapi Syekh Muhammad sekali lagi masih meragukan tentang pribadi Al-Fakir. Ya saya kan nggak tahu. Begitu yang terakhir Rasulullah sama Syekh Ahmad Tijani datang ke Syekh Muhammad yang cerita. Rasulullah sama Syekh Muhammad marah. Kenapa? Tidak menjalankan tugas. Itu begitu dia habis subuh rapi-rapi langsung menuju ke rumah saya. Saya, ibu saya, bapak saya kaget. Saya ada apa? Kok tiba-tiba nggak ada? Enggak, saya mau menjadikan mukodam putra. Saya gemetar. Mimpi apa? Saya nolak. Saya mohon maaf, saya nggak mau. Saya nggak terima. Kenapa? Saya belum makomnya. Ilmu nggak ada, akhlak, bejat, masih ini. Saya Muhammad nggak cerita persoalan ini. Cuma bilang, coba antum izin dulu sama umiknya. Umiknya ngizinin nggak kalau saya jadikan mukodam? Saya nengok ke Umi saya menganggukkan kepala. Coba ke abahnya. Saya nengok ke abah mengangguk. Sudah selesai, dua-duanya sudah redha. Saya langsung ditarik. Itu saya nggak pernah. Pertama kali saya tampil di halaqah mukodam itu Idul Khatmi di Rembang. Kalau nggak salah waktu di Rembang itu Habib Salim hadir ngawal Habib Ja'far, masih jadi santrinya Habib. Di Rembang betul ya. Nah itu kenapa saya dipaksa di situ? Syekh Muhammad dia bilang, beliau panggil nama saya Kiai. Jadi beliau panggil saya Syekh itu setelah saya tampil, kemudian beliau panggil saya. Kemudian ada bilang, Kiai, antum mewakili saya nggak datang di halaqah mukodam. Jadi harus datang. Nah waktu itu saya nganter Gusmu ke pesantren Jawa Timur, dan saya disuruh ngawal Sayyid Muhammad Al-Bashir ketemu sama Habib Lutfi. Saya antar ke Pekalongan, jadi saya sambil ngantar Gusmu. Jadi Gusmu saya antar ke pesantren, saya lagi berdulu dengan ulama-ulama besar. Saya sambil doa, ya Allah mudah-mudahan anak saya ini kayak beginilah kealimannya, keilmuannya. Itu saya doa. Nah
disitulah saya tampil kemudian bicara tentang tantangan Tijaniyah. Kebetulan saya waktu itu punya data beberapa mahasiswa S1 dan S2 bikin skripsi judulnya Tijaniyah. Pada saat itu saya jadi narasumber, saya sampaikan di mimbar ini. Nah pada saat itu kemudian ada persoalan yang tidak terselesaikan terkait dengan hukum, bagaimana persoalan Tijaniyah kalau mencuat kemudian dari pihak pemerintah. Yang pemerintah itu misalkan ikut campur, nggak setuju. Nah saya nggak ada yang jawab, ala kulli hal anak jawab dengan versi hukum pemerintahan, undang-undang, sesuai dengan undang-undang begini, ini. Tidak ada punya hak untuk dia melarang. Secara Islam ya begini. Nah di situ saya bicara tentang undang-undang, hukum pidana, perdata secara gamblang. Ini mukodam yang datang itu berkesimpulan, oh Syekh Misbah itu bukan cuma dokter Andes, ternyata sarjana hukum. Nah itu kenapa saat itu data saya DRS, belakangan sarjana hukum. Gitu. Ini clear. Dari situ berlanjut akhirnya sampai sekarang. Dan saya berarti saya jadi muqaddam itu sekitar 25 tahun. Sekitar 25 tahun. Itu baru menjadikan muqaddam 2. Itu pun melalui istikharah. Yang satu isyarat langsung, putranya Syekh Tamimi. Ketika Syekh Tamimi wafat, kemudian kok saya ikut bingung gitu loh. Kok melihat pada ikhwan juga bingung. Ini ibunya, istrinya Syekh Tamimi yang ibunya Kiai Mukhlas ini, dia lagi nangis. Ini Tijaniyah mau dibawa kemana ini? Kemudian saya ada isyarat, saya bilang sama ibunya, oh saya punya isyarat putranya harus dijadikan muqaddam, tapi tunggu dulu, saya belum mantap, saya harus istikharah khusus. Jadi baru 2. Maksudnya saya mensinkronkan ucapan beliau. Sekelas Syekh Ahmad Tijani menjadikan muqaddam mutlak seumur hidupnya, ada 2 riwayat, cuma 5 orang. Riwayat yang lain mengatakan 10. Nah ini mengkritisi, kok ada ya di Indonesia, itu loh gampangnya. Dia jadi muqaddam mutlak belum juga 1 tahun bisa menjadi muqaddam banyak gitu loh. Terus standarnya mana? Gitu. Jadi ini. Nah kemudian ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, terkait dengan persoalan Tijaniyah, ini orang mau masuk tarekat Tijaniyah jangan anggap enteng. Jaminannya betul, masuk surga bila hisab wala iqab. Pokoknya orang yang masuk jadi muridnya Syekh Ahmad Tijani, bukan muridnya muqaddam ya, muridnya Syekh Ahmad Tijani itu masuk surganya tidak disiksa, tidak dihisab, langsung masuk. Bukan cuma orangnya, tapi orang tuanya, kedua-duanya. Bukan cuma orang tuanya, tapi anak-anaknya. Tapi ingat, begitu masuk nggak boleh keluar sampai meninggal dunia. Dan kewajiban sholat 5 waktu harus lebih ketat. Upayakan jamaah. Nah ini ada kisah nyata ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ada muridnya Syekh Ahmad Tijani, salah seorang muridnya. Ini yang cerita Syekh Muhammad Al-Habib juga. Itu dia lapor, ya Siti Syekh, saya nggak sholat, saya ninggalin sholat. Kenapa? Saya terlalu lelah, saya terlalu capek, akhirnya saya nggak sholat. Syekh Ahmad Tijani marah. Apa kata beliau? Buang, lemparkan tasbih itu, buang jauh-jauh tasbih. Maksudnya apa? Jangan ngaku murid saya kalau sholat masih ditinggalkan. Ini diusir dengan cara lemparkan, buang tasbih. Coba. Jadi nggak boleh ada murid Tijani itu nggak sholat, disuruh dibuang tasbihnya. Maksudnya udah nggak usah dikir Tijani aja. Nah, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, terkait dengan kok bisa orang masuk tarekat Tijaniyah, kok jaminan masuk surganya bukan hanya orang yang masuk, tapi 2 orang tuanya, anak-anaknya. Bukan hanya itu, aqarib yang dimaksud, aqarib itu kerabatnya. Mari kita sinkronkan jaminan itu. Saya buka di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, musannifnya Sayyid
Abu Bakar. Ini di halaman 16. Saya bacakan an Anas bin Malik wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Qala la taghdab. Qala fa illam atik dzalik ya Rasulullah. Qala fastaghfirillah azza wa jalla kulla yaumin ba'da sholatil asr 70 marrah yaghfiru laka dzunuba 70 aman. Qala fa illam yati ala dzunubi 70 aman. Qala yaghfiru li ummika. Qala fa in matat ummi wa lam yati alaiha dzunuba 70 aman. Qala yaghfiru li aqaribi. Ini hadis. Jadi ada orang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan dong kepada saya amal yang bisa menjadikan saya masuk surga. Kemudian kata Rasulullah, la tahdab, jangan marah. Jadi ibu bapak kalau bisa menahan amarah itu kunci surga. Jangan pernah marah, bisa nggak? Suaminya datang terlalu malam, nggak usah marah. Istrinya masak keasinan, nggak usah marah. Iya, suaminya nggak ngasih duit, senyum. Itu. Bapak-bapak ngajak istrinya nggak mau maafin, nggak marah. Dalam segala. Ini sahabat bilang, kalau saya nggak bisa seperti itu ya Rasulullah, terus bagaimana? Kata Rasulullah, baca istighfar. Di sini istighfarnya sifatnya nggak ada penjelasan. Jadi Rasulullah di sini hanya mengatakan fastaghfirillah azza wa jalla. Mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah azza wa jalla. Sehari, tiap hari sekali lagi ba'da sholat asar 70 kali. Maka kalau kamu baca istighfar setiap ba'da asar 70 kali, menghapus dosamu sebanyak 70 tahun. Istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boleh. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. Ini istighfar tidak ditentukan sifatnya. 70 tahun. Baca 70 kali ba'da asar, dosanya diampuni 70 tahun. Oke, kita masuk di tijannya. Halo, Bu, Pak, yang sudah jadi muridnya Syekh Ahmad Tijani, kalau kita lazim ba'da asar, istighfarnya berapa kali? 100 kali. Kalau yang sudah jadi muridnya Syekh Ahmad Tijani, wajib setiap habis asar, masaan ba'da sholat asar, bukan 70 tapi 100. Ini ditambah dengan sholawat fatihnya 100, ditambah dengan la ilaha illallahnya 100. Wajib setiap ba'da asar. Nanti ba'da subuh juga masuk. Ini ba'da asarnya cuma bicara. Ini Rasulullah mengatakan 70 kali diampuni 70 tahun. Saya mengkiaskan kalau 70 kali 70 tahun diampuni, kalau 100 kali 100 tahun diampuni. Nah, sahabat nanya, kalau dosa saya tidak sampai 70 tahun, maksudnya selama 70 tahun saya kalau dihitung dosanya nggak 70 tahun gitu loh. Ya. Nih, Bu. Ibu umurnya sekarang berapa? Yang paling tua? Berapa? 80. Ini 80. Mulai ibadah dihitung kan umur 15 tahun. Berarti kalau 80 diambil 15, 65, nggak sampai 70 dong. Kan begitu. Ini kita matematik. Nah, kalau istighfarnya 100 kan diampuninya 100 tahun. Nah, kalau meninggalnya umur 50 tahun,
ibadahnya dihitung katakanlah 40 tahun, masih banyak sisa dong. Nah terus gimana? Kata Rasulullah, yang diampuni ibumu. Nah ini ibu itu untuk lambang, karena ibu itu harus lebih utama. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ummuka, ibumu. Semaman ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Ummuka. Semaman ya Rasulullah. Ummuka, summa abuka. Jadi disebutkan ibumu, 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 baru apa? Ibu. Jadi ibunya berapa kali? Berarti ibunya harus berapa? Itu tafsir yang nyimpang. Jangan disimpang-simpangin tafsirnya. Oh ya Bu, maksudnya ibu diutamakan, otomatis ibunya, bapaknya. Nah kemudian ini sahabat bilang, kalau ibuku meninggal dunia, dosanya juga nggak sampai 70 tahun. Yang diampuni li akorib. Akorib ini ya anaknya, ya cucunya dapat. Jadi tidak berlebihan kalau Syekh Ahmad Tijani memberikan jaminan sebagaimana Rasulullah menyampaikan, murid-muridku yang akan masuk surga bila hisab wala iqab itu plus orang tuanya plus anak-anaknya. Jelas ya? Oke, itu nutup. Maksudnya biar jadinya itu sumbernya begitu. Pakai logikanya. Ini masih Masya Allah. Yang Rasulullah, ini yang terakhir Bu ya. Bu, Pak, saya nanya, jujur Pak, nggak usah malu. Bapak kalau mandi telanjang atau pakai sarung? Saya nanya sama bapak-bapak, kenapa belum jawab? Bapak-bapak kalau mandi pakai sarung apa telanjang? Ibu-ibu kalau mandi pakai mukena apa telanjang? Pakai BH atau telanjang? Pakai celana dalam atau telanjang? Oh telanjang. Bu, Pak, kalau kita telanjang bukan cuma lagi mandi, pokoknya di mana kita telanjang itu jin setan ngintip lihat. Riwayat mengatakan kalau jin setan ngintip lewat, ini yang dilihat sama jin kadang-kadang ditempelin tuh sama tetangganya. Begitu tetangganya lagi tidur mimpi lihat tetangga sebelah telanjang, itu fotokopi yang dikasih sama jin setan. Bu, pengen nggak setan waktu kita telanjang, waktu ibu telanjang nggak bisa ngeliat? Kepengen nggak? Jinnya nggak bisa ngintip. Bapak-bapak kepengen nggak? Rasulullah ngajarin doa. Jadi ibu kalau mau telanjang baca doa ini, nanti jin kagak bisa ngintip, setan kagak bisa ngeliat. Ini yang diajarin Rasulullah. Jadi begitu ibu mau telanjang, apalagi mau ya. Kalau telanjang dua-duanya, itu anaknya nggak tahu malu. Jadi kalau ada orang, ada anak nggak tahu malu, ini orang tuanya dulu telanjang bulat nih, dua-duanya, ciri-cirinya. Nah, kenapa nggak baca doa ini juga? Jadi setan ikut campur, ikut menikmati. Nah, supaya setan jin nggak bisa lihat, nggak bisa ngintip, ketika mau telanjang bulat, kita baca doa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Masih itu doang. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Udah apa? Belum. Baca lagi. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Udah apa lu? Bapak-bapak udah apa? Sekali lagi, kencengan dikit. Makanya saya gak bikin tulisan bagi karena langsung hafal. Jangan ingat, jangan lupa ya Bu ya. Pokoknya kalau mau telanjang baca ya Bu. Pak, baca. Jadi kalau biasanya yang telanjang ibu dulu atau bapaknya dulu? Hah? Oh bapaknya. Oh ya, kalau bapaknya dulu bilang Pak baca doa dulu Pak.
Begitu ya. Ini Rasulullah ajarin yang begitu. Bu, saya satu lagi yang paling gampang lagi. Kepengen Allah cinta sama kita? Kepengen Allah ridha? Kepengen Allah cinta? Kepengen Allah ridha? Kepengen sehat terus? Penyakitnya langka? Kalau mau makan, mau minum, ikutin ajaran Rasulullah. Rasulullah mengatakan, siapa yang mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim, setelah minum baca Alhamdulillah, Allah akan ridho dan mencintai. Makanan minuman yang masuk akan menjadi obat. Nah, itu nanti nggak kenal bed, nggak kenal kolesterol itu. Jadi begini Bu caranya. Ini saya contohin dulu mumpung ada airnya ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim minum sebotol ini habis baru Alhamdulillah, enggak begitu. Ini ilmu. Jangan ngikutin binatang. Itu Allah cinta sama kita, Allah ridho sama kita. Mulai ntar kan ada makan. Jadi makannya pasti nggak cepet-cepet. Sesuap Bismillahirrahmanirrahim, selesai ditelan Alhamdulillah. Begitu maksudnya. Ya. Nah, dulu ini ngulangi lagi makannya Rasulullah. Jangan ikut makannya binatang. Bu, kebetulan ada pisang nih. Nah, yang doyan pisang siapa? Monyet. Kan yang paling doyan monyet kan. Tapi harus dibedakan antara kita umatnya Nabi Muhammad dengan monyet. Kalau monyet makan pisang itu dikupas dua arah. Setelah dikupas langsung dimakan. Itu monyet. Tapi kalau kita umatnya Rasulullah buka begini, 1, 2, minimal ya 3. Udah 3. Kemudian baru dipotek. Bismillahirrahmanirrahim, dimakan, ditelan Alhamdulillah. Berarti makan pisangnya makan pisang umatnya Nabi. Nah, ini ilmu hal semua. Ingat-ingat, ada ustadz makan pisang, buka langsung makannya begitu. Ustadz monyet. Tapi nggak boleh bilang begitu, Bu. Besok agak diajar. Udah paham? Jelas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah-salahnya, memang saya bodoh. Kalau ada bener-benernya, pasti dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Mohon maaf sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.